online dan offline sama hebatnya. Bimbingan Ustadz Rizal sangat mulia. Ilmu Al-Hasani terus bercahaya menuntun hidup menuju surga. Semangat belajar terus membara, gramatikal Al-Hasani jalannya. Sia menuntun akar kata, ayat terurai, hikmahnya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penjelasan ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pagi ini akan mengurai ayat surat Al-Anfal ayat 66 oleh Ibu Yufi Muzar dari kelas GJM 22 yang akan mendampingi Ustadz. Kita sapa dulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidak Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat. Baik, Oke. semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh peserta Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. untuk serta yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, kita sapa dulu Ibu Yufi Muzar. Assalamualaikum Ibu Yufi Muzar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prakti. Iya, Alhamdulillah sehat ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya, eh, kayaknya udah lama dan mungkin udah siap sekali dalam mengurai ayat ini ya Ibu ya. Insya Allah, Insya Bu Allah, Prakti. ya baik. Mudah-mudahan didoakan aja. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Pada Ustadz Rizal dipersilahkan. Syukur Bapak Ibu. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita menjadi bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kalau nanti dia milisat bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-66 yang akan dibawakan oleh Ibu Yufi Muzar.
Assalamualaikum Bu Yufi Muzar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ibu di mana posisi sekarang Ibu? Saya udah balik ke Bekasi, Ustaz, karena saya harus kontrol hari Kamis kemarin ke dokter juga, Ustaz. Oh iya. Ini kan yang Oh. tunda ya karena kemarin ada ibunya sakit ya. Iya, Mama sakit 3 minggu dirawat, Ustaz. Iya, iya. Mudah-mudahan mamanya udah sehat sekarang. Sehat secara fisik sehat, Ustaz, tapi beliau jadi menurun sekali daya ingatnya. Jadi kadang-kadang sama saya juga lupa, Ustaz. Iya, iya, iya. Kita doain ya Oh, Bu Yufi ya. Semoga amin, ya kembali sehat seperti semula ya dan bisa beraktivitas. amin, amin, ya Allah. Amin. Dulu Bu Yufi Muzar yang ngajak Elsa ini siapa Bu Yufi Muzar? Saya tertarik ikut Ustadz itu waktu pengajian keluarga, Ustadz diundang sama Om Yusuf, Ustadz, Iya, Pak tahun Yusuf. 2022. Ya, teman SMP saya itu ya. Iya, Ustadz. Oke. Sekarang Bu Yufi ada di kelas KJM bersama Pak Joko Suranto ya. Betul, Suranto. Iya, betul, Ustadz. Oke. Udah siap ya Bu Yufi ya? Hafal Insya 66 ya. Allah. Nah, baik, kalau gitu pada Mbak Yufi, Ibu Yufi waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma taflana hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ya dal jalali wal ikram. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita, Ustadz Rizal Al-Hasani, sebagai penyusun metode gramatikal Al-Hasani yang telah mengajarkan cara menerjemah Al-Quran dengan cara mudah. Semoga beliau beserta keluarga serta kita semua selalu sehat dan dalam rahmat Allah. Amin. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada staf dan para pengajar gramatikal dan tahsin Al-Hasani dan Bapak Joko Suranto sebagai wali kelas BJM 22. Mentor dan saya TPP, Bune Elmawati dan Buwati. Terima kasih juga untuk Bu Prati yang sudah membuatkan PPT saya dan Bu Hananti yang telah menemani saya berlatih karena saya absen untuk waktu yang cukup lama. Selanjutnya terima kasih juga untuk teman-teman di Gramatikal Januari 22 malam yang tersayang yang mensupport saya walaupun saya tidak hadir tapi banyak yang mengirimkan doa kepada saya. Terima kasih karena telah berkembang bersama dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dengan sabar menyimak PPT saya. Dan tidak lupa terima kasih saya kepada keluarga saya yang tercinta atas dukungan mereka dalam saya berkegiatan. Karena mungkin akan mengganggu mereka juga. Selanjutnya, izinkan saya untuk menguraikan surat Al-Anfal ayat 66 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. Pemenggalan surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 66. Ayat ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama, penggalan 1 sampai 11, bagian kedua, penggalan 12 sampai 20, bagian ketiga, penggalan 21 sampai 30, serta bagian keempat, penggalan 31 sampai 34. Pemenggalan surat Al-Anfal ayat 66 sebagai berikut. Penggalan pertama, Al-Ana. Penggalan kedua, Khaffafa. Penggalan ketiga, Allahu. Penggalan keempat, An. Penggalan kelima, Hum. Penggalan keenam, Wa. Penggalan ketujuh, Lima. Penggalan ke-8, Anna. Penggalan ke-9, I. Penggalan ke-10, Hum. Penggalan ke-11, To'fa. Penggalan ke-12, Fa. Penggalan ke-13, In. Penggalan ke-14, Yakun. Penggalan ke-15, Min. Penggalan ke-14, Hum. Penggalan ke-17, Mi'atun. Penggalan ke-18, Shabiratun. Penggalan ke-19, Yaghlibu. Penggalan ke-20, Mi'ataini. Penggalan ke-21, Wa. Penggalan ke-22, In. Penggalan ke-23, Yakum. Penggalan ke-24, Min. Penggalan ke-25, Hum. Penggalan ke-26, Alfun. Penggalan ke-27, Yaghlibu. Penggalan ke-28, Alfaini. Penggalan ke-29, Bi. Penggalan ke-30, Ibnillah. Penggalan ke-31, Wa. Penggalan ke-32, Allahu. Penggalan ke-33, Na'a. Penggalan ke-34, As-Sabirina. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 66. Penggalan pertama, Al-Ana. Bentuknya KBKK keterangan waktu. Ciri kata benda diawali oleh alif lam. Akar kata ana berasal dari awana. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda anun, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 49, artinya sekarang. Penggalan kedua, Khaffafa. Bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL berakhiran fathah. Pelaku huwa, akar kata khaffa. Pola fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 119.
artinya dia telah meringankan. Penggalan ketiga, Allahu merupakan subjek dari KKL. Ciri subjeknya adalah harokat dhammah. Penggalan keempat, an, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan kelima, bentuknya kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan keenam, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Dan penggalan ketujuh, alima, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri KKL-nya adalah berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya alima, pola fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya, dia telah mengetahui. Penggalan ke-8, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwasanya. Penggalan ke-9, hi, bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-10, bentuknya kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan ke-11, do'fa, bentuknya KBKK objek. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek berharokat fathah tain. Akar katanya do'afa, pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 229. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 66 penggalan pertama. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima fikum do'fa. Artinya, sekarang Allah telah meringankan kalian, serta dia mengetahui kelemahan pada kalian. Selanjutnya, pada penggalan ke-13 sampai penggalan 30, Quran Surat Al-Anfal ayat 66, terdapat kalimat bersyarat. Pada penggalan ke-13, in merupakan huruf syarat. Sedangkan yakum minkum mi'atun sobiratun merupakan kalimat syarat. Yaghlibu mi'atain merupakan kalimat jawab syarat. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 66 penggalan ke-12. Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-13, in merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat, yaitu huruf yang mensukunkan KKSAD setelahnya. Terdapat pada buku materi halaman 38. Artinya jika. Yakun pada penggalan 14 bentuknya merupakan kata kerja sekarang dan akan datang atau disingkat KKSAD. Aslinya yakunu. Yakunu menjadi yakun, kemudian berubah menjadi yakun. Ciri KSAD-nya adalah berawalan ya dan berakhiran dhammah. Karena ada in sebelumnya yang merupakan huruf syarat yang akan mensukunkan KSAD, sehingga yakun yakun menjadi yakun karena tidak boleh ada dua sukun yang berdekatan. Waw menghilang menjadi yakun. Pelaku wa, akar kata kana dari kawana, berlaku untuk KKSAD adalah kaidah SIA 1.5. Dalam KKSAD, huruf SIA di tengah akar kata kembali ke dalam bentuk aslinya. PPT-nya kelewat. Maaf. Ya udah. Ya ini udah pas. Kemudian
Kemudian berlaku kaidah SIA 1.2 dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya dia adalah. Kemudian penggalan ke-15, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-16, kum, bentuknya kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan ke-17, mi'atun, bentuknya KBKK bilangan subjek. KBKK merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja. Ciri kata bendanya adalah ada tanwin dan tamar butoh. Ciri subjeknya adalah domatain. Akar katanya ma'a dari ma'aya. Terdapat dua huruf sia yang merupakan 10%. Terdapat dalam buku materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'latun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 1305. Artinya 100. Selanjutnya penggalan ke-18. Penggalan ke-18, sodiratun merupakan KBPA tunggal. Ciri kata bendanya terdapat tamar buto dan tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharakat kasroh. Akar kata sobaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda ilatun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 211. Artinya orang yang sabar. Penggalan ke-19, yaulibu, bentuknya KKSAD. Cirinya, aslinya yaulibuna. Ciri KKSAD berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Nah diganti menjadi alif karena merupakan jawab syarat. Pelaku hum. Akar kata polaba, pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 299. Artinya, niscaya mereka sedang atau akan mengalahkan. Penggalan 20, ini bentuknya KBKK bilangan objek ganda. Akar kata ma'a pada kata ini terdapat dua huruf sia yang merupakan 10% dari huruf sia berdasarkan buku materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Maaf, kata benda tunggal mi'atun, pola kata benda fi'atun. Pola kata benda ganda fi'lataini. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1305. Artinya 200. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 66 bagian kedua, penggalan 12 sampai 20. Fa'in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan mengalahkan 200 musuh. Kalimat tersyarat pada Quran Surah Al-Anfal ayat 66 halaman penggalan 22 sampai 30. Pada ayat ini pada penggalan ke-22 terdapat huruf syarat yaitu in. Kemudian yakum minkum alfun merupakan kalimat syarat.
Kemudian selanjutnya yaghlibu alfaini biidnillah merupakan kalimat jawab syarat. Lanjutkan pada penggalan ke-21, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan ke-22, in merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat. Huruf syarat yaitu huruf yang akan mensukunkan kata SAD setelahnya. Terdapat pada buku materi halaman 38. Penggalan ke-23, yakun. Bentuknya kakak SAD. Aslinya yakunu. Yakunu berubah menjadi yakun, kemudian menjadi yakun. Ciri kakak SAD-nya terawalan ya, terakhiran domah. Karena ada in sebelumnya yang mensukunkan kakak SAD, sehingga yakun menjadi yakun. Karena tidak boleh ada dua sukun yang berdekatan, maka waw menghilang sehingga menjadi yakun. Laku dua, akar kata dari kana, asalnya dari kawana. Dalam hal ini berlaku kaidah 1/5, yaitu dalam kata SHD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Dan juga berlaku kaidah 1/2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan ke-24, minkum, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-25, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-26, alfun, merupakan KBKK bilangan subjek tunggal. Ciri kata benda terdapat tanwin, ciri subjek adalah harokat dhammah kain. Arka katanya adalah alifa, pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 46, artinya 1000. Penggalan ke-27, Yahlibu bentuknya kakak SAD. Aslinya yahlibuna. Ciri kakak SAD berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Nah diganti dengan alif karena merupakan jawab syarat. Pelaku hum, akar kata golaba, pola fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 299. Artinya, niscaya mereka sedang atau akan mengalahkan. Penggalan ke-28, alfaini, bentuknya KBKK bilangan, objek ganda. Akar kata alifa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal alfun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda ganda fa'laini. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 46, artinya 2000. Penggalan ke-29 di bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-30 idnillahi, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam, dan kata kedua berakhiran khosroh. Kata pertama berbentuk KBKK. Ciri KBKK-nya adalah diawali oleh huruf jar. Akar katanya alina, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun,
Dapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 37 untuk akar kata dan kata benda yang dicari halaman 38. Artinya izin. Kemudian Allah sebagai pemilik izin. Jadi arti KBM idnillah adalah izin Allah. Arti Quran surat Al-Anfal ayat 66 bagian ketiga penggalan 21 sampai 30. Wa iyyakum alfin ya'ribu alfaini biiznillah. Dan jika ada di antara kalian 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 2.000 musuh dengan izin Allah. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 66, penggalan 31, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 32, Allahu, bentuknya subjek, artinya Allah. Penggalan 33, ma'a, bentuknya huruf jar, artinya bersama. As-sabirina, yang merupakan penggalan terakhir, penggalan 34, bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata benda adalah diawali oleh alif lam dan ada huruf jar sebelumnya. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar katanya adalah sobaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya adalah sobirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 211. Artinya orang-orang yang sabar. Arti Quran surat Al-Anfal ayat 66 bagian keempat penggalan 31 sampai penggalan 34. Wallahu ma'as sabirin. Artinya, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Arti keseluruhan Quran surat Al-Anfal ayat 66. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa'in yakum minkum mi'atun sabiratun ya'ribu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kalian serta Dia mengetahui kelemahan pada kalian. Maka, jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada di antara kalian 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 2.000 musuh dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Bu Yufi, ini yang berapa nih Bu Yufi tampilnya? Lalu nyebutnya Ustaz, baru yang keempat kalah dari yang teman-teman yang lain. Iya. Bu Yufi Iya, sekarang Ustaz. kegiatan sehari-hari apa ini Bu Yufi? Sebetulnya saya ada mengikuti beberapa kelas sebagai ibu rumah tangga aja Ustadz, tapi saya sempat punya murid satu untuk tahsin yang
benar-benar buta huruf Quran gitu. Cuma saya Oh, berhenti waktu saya ke Padang, Ustaz. ah, iya, iya. Oh, sekarang Izin terima. pantun, Ustaz. Ah, Mau baca pantun. silakan, silakan. Iya, makasih Ustaz. Malaikat Jibril pembawa wahyu ke dunia sebagai pedoman hidup manusia. Pak Hadril janganlah banyak bertanya. Hmm. Kalau saya grogi, saya sering lupa. Pergi ke Al-Hasani naik kereta. Tujuannya belajar ilmu Al-Quran. Kalau saya tinggal-tinggal saja, Ustadz, mohon bantuan untuk menjelaskan. Alhamdulillah. Pak Joko pergi berwudu. Berwudu dengan air bersih untuk jamaah menuntut ilmu. Atas kesabarannya saya ucapkan terima kasih. Itu aja Ustadz. Oke, makasih Bu Yufi. Sama-sama Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bu Yufi Muzar sudah membawakan surat Al-Anfal ayat 66 ya, dan yang kemarin agak terceceh karena beliau ada uzur syar'i ya. Itu kita ucapkan terima kasih ya Bu Yufi Muzar, Mumtaz. Jadi tidak perlu Terima saya kasih Ustadz. uraikan lagi. Kita cukupkan uraian sampai di sini yang sudah disampaikan oleh Bu Yufi Muzar. Namun karena kita sama-sama belajar, kalau ada hal-hal yang salah urai, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, kita meyakini bahwa semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kepada Mbak Uti, sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Mbak Uti. Baik, Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga faidah yang bismillah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.